Pak Eko mau tanya, kan supaya kita itu tidak terkecoh oleh sesuatu, dan kita nggak menuntut ilusi apa itu realita. Ketika waktu di pembahasan dan mana dibahas apa itu realita itu apa saja gitu. Mungkin baru kali di kelas hari ini. Ada lagi? Mangga. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Pak Eko, saya ingin bertanya ini untuk yang pertama, yaitu beda Semelek dan Brimo. Bisa tolong lebih didetailkan. Lalu kaitan dengan beda Semelek dan Brimo, ini ada satu hal yang saya melihatnya paradoks, tapi mungkin saya salah. Dan bagaimana menjembataninya, jadi seperti gini Pak, kalau kita itu apapun Brimo atau Semelek, sedangkan kita ini kan hidup di dunia ini realitasnya tidak sendiri. Banyak orang yang di lingkungan kita. Nah, mereka terus berkembang. Berkaitan dengan kenapa saya bisa tanyakan ini, saya juga ingat dengan Indonesia Mas yang berkaitan dengan itu. Kita ini kan diharapkan untuk terus maju. Nah, dengan pandangan Brimo dan Semelek, kalau negara-negara lain itu terus maju, kita tidak ikut berkembang, itu nanti bagaimana ya Pak keseimbangannya? Dan itu mengingatkan pada saya bahwa Indonesia itu dulu juga dijajah karena mungkin juga pengetahuan dan lain sebagainya nggak tahu juga apakah Brimo atau Semelek itu ini mungkin kalau kita tidak cermati secara tepat bisa jadi penjajahan berulang tapi dalam bentuk yang berbeda. Kemudian yang terakhir, tadi di slide yang awal sampai terakhir itu semua ada kita harus praktek dan lain sebagainya, harus kuat, kokoh. Nah, cara untuk melatih itu apa aja? Bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Oke. Ada lagi atau gimana Pak Eko? Atau dijawab dulu? Ya. Yang pertama dari sorry. Oh, Erwin ya, sorry. Pak Erwin dan Jogja. Tentang apa melihat realitas. Salah satu yang ingin dididik oleh Buddha, yang ingin diajarkan ke kita itu adalah melihat apa yang ada. Biata buta dasana. Kemampuan untuk kita melihat apa yang ada. Seringkali masalah kita memang gara-garanya bukan seringkali, memang itu penyakit mendasar kita adalah ketidakmampuan kita melihat apa yang ada. Yang ada itu apa? Yang ada itu ternyata menurut sahabat Suta itu hanya apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita ketahui, apa yang bisa kita kecat, ya, kenal, yang bisa kita sentuh, dan yang sejauh bisa kita pikir. Cuma itu ya, di luar itu tidak. Makanya kemudian kalau hubungannya tapi jawabannya ini bisa. Kalau yang ada cuma urusannya dengan indra, anda ingin saya sebutkan lagi indra, ada yang indra. Nah, ini yang perlu dibuat jadi lebih awas. Kalau melihat segala sesuatu, melihat apa yang ada itu cuma kalau yang bisa kita lihat itu apa? Objek yang seringkali masalahnya kita melihat sesuatu itu tidak benar-benar melihat sesuatu itu apa adanya, tapi diwarnai dengan persepsi.
ya, dengan gagasan kita tentang sesuatu yang kita lihat. Lalu di situ muncul keinginan, sesuatu ketertarikan, muncul ketertarikan terhadap apa yang kita lihat itu. Karena kita tidak bisa melihat apa yang ada. Misalkan kalau kita melihat tadi iklan, iklan itu dibaliknya adalah orang jualan, ya, yang bikin minat kita, kecenderungan kita untuk senang shopping, senang memiliki sesuatu, ya, walaupun belum tentu itu kita butuhkan, senang memiliki saja, itu dibeli. Terus kalau melihat sesuatu iklan itu, kalau kita melihat apa adanya, itu ya cuma apa ya, rekayasa visualisasi. Kalau kita bisa melihat pakai bahasa yang rumit, ini rekayasa visual yang membuat mata kita tertarik. Yang kita pikir itu kita butuhkan. Satu lagi, padahal kalau dipikir betul, ternyata ya tidak butuh. Ketajaman kita untuk melihat apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan ini juga satu persoalan. Kan itu, melihat apa yang ada. Melihat apa yang ada ini juga posisinya seperti cermin. Kalau kita bisa duduk, cara pandang kita seperti cermin, itu kita baru bisa bilang kita bisa melihat apa yang ada. Cermin itu, tahu ya cerminnya? Kaca yang memantulkan bayangan apapun di depanmu. Diletakkan semeleh. Dia hanya tergeletak semeleh seperti ini. Bayangan apapun di depannya, dia peduli tidak? Tidak. Tertarik tidak dengan apapun yang ngilu ngaca di depannya? Tidak. Dia hanya memantulkan saja apa yang lewat. Dia hanya melihat apa yang ada sebagai pengalaman saja yang datang pergi, datang pergi. Seringnya kalau kita masalahnya yang ada di depan kita pengen anggapi, kita pengen itu kok menarik ya, kita pengen komentari. Kalau itu katanya kalau saya punya, saya kayaknya lebih happy barang yang ada di depan saya. Ini loh, ditambah-tambah ini loh. Ini semel, kalau cermin ini semeleh, kalau mental, set mental kita atau main kita ini bisa seperti cermin yang semeleh ini, yang datang dan pergi itu hanya pengalaman. Sebenarnya yang ada cuma pengalaman, pengalaman membaru, pengalaman mencium, pengalaman penglihatan. Kan yang ada cuma itu, pengalaman pendengaran. Sebenarnya apa yang datang dan pergi ke indera kita hanya sedang pengalaman yang datang dan pergi. Siapa suruh nanggupi? Kan kecerdasan kita, karena kita ini saking cerdas, maka apa-apa pengennya mau ditanggupi. Tanggupannya macam-macam, dari mulai mau komentator sampai pengen kuasai, pengen punya, pengen menikmati, kan gitu. Kalau tadinya cuma bagus, indah, itu komentarnya oh cantik, oh jelek, apa sampai wah itu kalau saya yang bagus ini saya punya, saya makin happy. Diikut-ikutkan persepsinya. Dan perang panca ini menyusun cerita imajinasi yang ngoyo-ngoyo, yang kemana-mana, yang kita pikir kalau kita ini bisa memiliki sesuatu yang jadi pengalaman kita itu, kita akan lebih bahagia. Kita akan merasa lengkap, merasa terpuaskan, kan gitu. Ini yang disebut mengecoh panca indera. Jadi kalau kita bisa semeleh seperti cermin, ini baru kita bilang kita bisa melihat apa yang ada. Ya udah, oh ada pemandangan bagus ya, udah itu pengalaman lewat. Ya hanya penonton dan tanpa bahkan tidak perlu jadi komentator, hanya nonton. Kok jadi pasif? Ya nggak apa-apa kalau nggak mau pasif ya monggo gitu. Ini kan pilihan. Kalau dengan itu Anda jadi aman, tentram, nggak kemerungsung, kenapa tidak? Gitu. Kan yang dicari itu pada akhirnya hidup ayam tentram kan, nggak diadu-adu dengan keinginan-keinginan kita. Caranya sebenarnya ada caranya. Cuma kita ini kan karena habit kita, kebiasaan kita, kalau ada apa-apa itu indera kita cepat nangkepnya. Itu nangkep,
keinginannya ikut main, lalu keinginannya pengen dipenuhi. Nah, gitu. Ini alurnya seperti itu. Jadi Semeleh ini urusannya bukan soal kita paksa, ini mau bukan seperti itu. Tapi kita tahu ini tidak perlu kita terlibat di situ. Gitu. Beda dengan upaya. Kalau tadi kemudian langsung dihubungkan ke urusan. Nah kalau kita ini kan jadi bangsa nggak boleh pasrah nerimo. Semeleh itu jangan-jangan nanti malah membuat kita ngerokro, kan gitu, nggak punya daya juang. Bukan di situ tempatnya Semeleh. Hal yang berbeda. Budaya ini justru mengajarkan supaya kita kalau bisa as the best we can, we do the best we can. Bisa-bisanya, seterampil-terampilnya, kan gitu. Semampu-mampunya kita menguasai sesuatu, lakukan sebaik-baiknya. Karena ini akan diguna tadi loh. Cuma motivasinya yang perlu dibuat, yang perlu di-set. Kan kita ini ceritanya kita mau set motivasi ini. Set motivasinya adalah kalau saya bisa lebih mampu, lebih kaya, lebih sukses, lebih bisa menguasai sesuatu, set motivasinya adalah supaya ini akan berguna buat yang lain. Kalau set motivasinya ini pergunaannya lain. Kalaupun kita menemui halangan, perintangan, kesulitan karena niatnya motivasinya untuk berguna buat yang lain, kita berjuang itu bukan karena ego kita, tapi kita memikirkan kepentingan yang lebih besar. Kita akan memberi manfaat yang lebih besar. Kita akan tujuannya apa? Nambah kapasitas kita untuk makin lebih mampu. Kalau kita sanggup lebih kaya, lebih mampu, lebih sukses, lalu kita bisa menolong orang lebih banyak. Itu bukan karena saya pengen dapat pahala lebih banyak. Motivasinya, ini perlu naik kelas ini. Di ajaran Borobudur ya, itu diingatkan untuk naik kelas. Seringkali kalau kita berbuat karma baik, ya toh, di dalam Borobudur, saya akan singgung sedikit tentang Borobudur itu di level paling bawah ada relief karma wibana. Ajaran tentang karma. Di sana itu disebutkan ada motivasi manusia, ada tiga. Ini dijelaskan dalam buku para Pradipta, ajaran warisanya seni agama Hindu. Yang satu, agama berusaha. Orang yang punya motivasi rendah, yang motivasinya hari ini saya bisa bagaimana saya bisa survive, saya bisa bahagia buat kepentingan saya sendiri. Hari ini saya bisa, bukan cuma saya bisa makan apa, saya bisa makan siapa. Itu orang motivasinya agama berusaha. Yang kedua, madhyama berusaha. Itu motivasi karma. Di dalam lingkup karma ini, kita berbuat karma baik itu karena kita ingin makin kaya, lahir masuk surga. Syukur-syukur dengan banyak kebajikan saya, lalu karma baik saya bertambah, saya bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. Itu termasuk latihan meditasi dan sebagainya, madhyama berusaha. Motivasi karma. Yang ketiga adalah utama berusaha. Ini orang yang mulai berpikir melampaui dua yang tadi, tidak memikirkan diri sendiri. Yang tadi yang pertama memikirkan diri sendiri hanya untuk kesenangannya. Yang kedua dia mulai pikir menunggu kembangkan dirinya, masih untuk diri sendiri, tapi menunggu kembangkan dirinya dalam tataran sampai spiritual, supaya saya lebih bisa terbebas dari penderitaan ini, dari hidup samsara. Yang ketiga, ini utama berusaha. Orang yang punya motivasi sebisa mungkin apapun tindakan saya ini akan berguna buat yang lain dan tidak merugikan yang lain. Motivasinya ini. Dan dia tidak memikirkan pahalanya dapat apa. Karena dia menyadari tidak ada aku. Bukan aku. Attitude kita, set motivasi ini, harapannya nanti ini di level yang ketiga ini, naik kelas. Buat karma baik, buat kebajikan apapun, bukan untuk karena saya ingin makin kaya.
karena saya pengen makin sukses, saya pengen nanti kalau mati masuk surga, bukan karena itu. Tapi kalau bisa setelah ini, apapun kebajikan yang saya lakukan, makin nambah kapasitas saya untuk makin mampu berbuat lebih banyak lagi buat yang lain. Makin tampil, makin ahli, makin bisa menolong. Seperti Bodhisattva dengan 1000 tangan 1000 mata, itu dia makin ahli menolong siapapun. Nah, ini yang 1-2 bukan salah. Nggak ada yang salah. Itu memang gitu prosesnya. Tahapannya seperti itu. Tapi kalau kita sudah ngerti ada motivasi ketiga, nggak ada salahnya loh kalau kita mau nambah kapasitas kita, upgrade secara spiritual kita. Ini loh yang mau kita coba upayakan, naik kelas. Jadi umat Buddha nggak cuma ngejar karma baik, tapi yang kita kumpulkan nanti bentuknya bukan karma baik, tapi punya dan nyana sambara, punya ini pengumpulan daya kebajikan, nyana sambara ini pengumpulan daya pengetahuan. Jadi setiap kebajikan yang kita lakukan, buahnya yang kita ingin kembangkan, tumbuh kembang adalah makin punya kita kekuatan daya kebajikan. Karena dengan kekuatan daya kebajikan ini kita makin mampu nolong yang lain. Makin punya kita daya pengetahuan, karena makin pintar, makin bijak, makin cermat, makin tajam, makin waskita kita makin tahu apa yang dibutuhkan orang-orang, tahu cara nolongnya, tahu cara menyelesaikan, cara memberi solusi. Ini yang mau kita capai lebih tinggi. Lalu kalau tadi untuk jadi bangsa yang lebih maju, tambah keterampilan, tambah daya kebajikan, kapasitas kita makin besar, sumbangsi kita untuk bangsa ini yang lebih besar. Tidak mikirin diri sendiri. Karena dengan sumbangan besar terhadap bangsa ini, dampaknya juga yang tertolong lebih banyak mestinya. Ya kalau bisa bergerak di bidang politik seperti Pak Ari, jadi anggota Dewan pernah nyoba ya Pak. Itu masa karmanya kan gitu. Nanti mungkin perlu setelah set motivasi 5 tahun ke depan kan gitu. Karena apa? Motivasinya saya daya kebajikannya makin besar. Saya akan bikin kebijakan di kota Semarang, di Jawa Tengah, di Indonesia yang bisa membuat semua orang bahagia. Gitu. Sekali tekan satu pasal itu membahagiakan 250 juta orang. Kan gitu. Nih, kapasitasnya makin besar, makin kuat. Semelehnya itu dalam posisi ketika kita melihat objek-objek itu yang diucapkan Indra. Semelehnya itu juga ketika kita nerima itu, saya lahir jadi orang Indonesia ini semeleh. Kondisinya seperti ini, dengan pemerintahannya yang ada kartu atau apa ya bola gitu. Tapi saya nggak pasrah gitu. Tapi saya kan nggak bisa nolak, saya lahir di Indonesia jadi anaknya orang Jawa gitu. Ini loh semelehnya hal-hal yang nggak bisa kita rubah, kita semeleh gitu. Tapi hal-hal yang bisa kita upayakan, ditambah motivasi untuk melakukan kebajikan lebih besar, kita lakukan sebisa-bisanya. Kapasitasnya kita tambah. Saya kira itu. Masuk akal loh. Oke. Ada lagi? Kalau lagi ya. Ada maaf, satu yang belum Apa Pak? Jadi dari slide yang paling atas itu nanti apa namanya, terampil, kemudian perlu pokok kuat. Iya. Ya itu Bentuknya. cara melatihnya itu. Oh. Jadi terampil, tegar, kokoh tidak tergoyahkan. Ya itu semua cara melatihnya bagaimana. Karena kan kita tahu di terampil begini, tapi kan kita di sini, maaf bukan kita, saya kan belum seterampil itu gitu. Ini bagaimana untuk melatihnya? Terima kasih. Terampil. Jadi ini di dalam melakukan kebajikan ini, ini prosesnya berat. Tidak pernah ada yang instan. Nolong orang itu kan nggak gampang kan dibilangnya. Terampil dalam melakukan kebajikan ini, makanya perlu banyak-banyak dilakukan. Nah, mau punya niat mau nolong, mau melakukan sesuatu yang bajik, yang berguna bagi yang lain, lakukan saja dengan spontan. Salah satu lagi itu, ketika ingin melakukan sesuatu, lakukan segera.
Nggak ada salah benar sebenarnya. Hanya masalahnya nanti kita sendiri yang bisa nerima atau enggak situasi. Kalau soalnya di situ nggak ada salah benar itu kadang penilaian orang kok, judgement saja. Yang kita yang lakukan itu mau melakukan kebajikan, mau nolong orang, kok kamu nolong itu misalkan mungkin perilaku yang nggak lazim ya. Ada orang ngamen, minta-minta, gitu kita lagi makan, misalnya sering sentuh ini paling simpel. Lalu alih-alih kita ngasih uang 2.000 untuk dia pergi, padahal kita ngasih bukan perhati, bukan karena kita ngasih tapi mau ngusir kan gitu. Ini kan perilaku yang nggak benar sebenarnya. Dan kan kita nggak nyadari karena itu hidup kan. Kita rubah akhirnya, mas, sini mas, sampai sudah makan belum? Yuk makan ada. Beda dong. Ini cara tampil loh kalau orang. Atau mas suaramu bagus, nyanyi lebih banyak, tak kasih lebih banyak. Tidak apa-apa loh. Orangnya seneng loh, dihargai. Kamu nyanyi jangan cuma sepotong dapat uang terus lari gitu. Diajak ngobrol, tapi lo nyanyi nih, tak kasih lebih banyak. Spontan-spontan apa hal-hal kecil apapun lah. Entah itu dengan keluarga, dengan sanak famili, dengan tetangga gitu. Nah, ini perlu banyak dilakukan. Dari perlu banyak dilakukan, ini makin tampil juga. Dengar orang curhat itu butuh keterampilan. Orang yang tampil dengarnya tadi loh, dengarnya baru 1 menit, kita ceramahnya 5 jam. Itu nyeramain dia yang curhat itu panjang-panjang. Padahal dia cuma ingin dengar, kok aku jadi dengar ceramahku gitu. Ini nggak tampil. Jadi yang masuk tampil ini skillful dalam hal kita mau masuk orangnya seperti apa. Nanti kita tahu tuh, kalau sering-sering dilakukan, akhirnya makin mengerti. Ini loh, gaya kebajikan kita ini akan mendorong gaya pengetahuan kita. Nyana menjadi punya menjadi nyana. Gaya kebajikan kita yang sering dilakukan ini akan menumbuh kembangkan gaya pengetahuan kita. Makin tampil, makin tahu apa yang dibutuhkan. Ya, ini makin skillful. Kemudian tegar, tabah, kadang sebut sabar. Actionnya seperti apa? Sabar gitu. Sabar itu ternyata tidak bereaksi negatif ketika hal yang tidak menyenangkan kita alami. Ya loh. Orang yang tabah, sabar itu tidak bereaksi negatif ketika hal-hal yang nggak kita senangi, nggak cocok sama kita alami, kan gitu. Latihannya setiap waktu ada kesempatan kalau ketemu istri, teman, saudara, tetangga yang paling nyebelin itu kita. The best teacher kalau ada orang nyebelin ini latihan tegar, sabar. Kalau ada orang yang ngasut-ngasut, kita sudah mau berbuat baik, kok malah dia hasut-hasut, ini latihan. Itu keteguhan lagi. Kan memang gitu kan, latihan itu justru yang menyulitkan kita. Dalam bahasa seksualisasi, dalam bahasa Sanskerta, latihan itu teksnya apa? Siksa. Lalu kita harus kembangkan ke bahasa Indonesia dari siksaan. Jadi kalau kita sedang melakukan sika, dalam bahasa Palisika, dalam bahasa Sanskerta latihan itu siksa. Kalau Anda sedang tersiksa, itu waktunya latihan. Jadi banyak siksa, rasanya siksa, latih kebijaksanaan. Biasanya yang kondisi benar-benar tersiksa, sulit. Jadi justru dalam kesulitan itu kita akan jadi terampil, makin tegar, makin tidak sabar. Apapun itu, kalau sedang ada pidana yang sulit, ini lagi ya, ini membuktikan saya punya kesempatan, saya membuktikan saya mampu. Itu saja sih. Karena kalau dispesifikasikan kan susah, tapi yang jelas dari segalanya hal-hal yang menantang kita. Gitu. Kalau kita lolos dari tantangan ini, berarti kita berhasil melatih diri. Saya kira gitu. Oke, nggak ada lagi. Iya. Pak Iko sanggup aja ya. Oh iya. Mau break. Oh ya. Mau break. Kita undi the price-nya.
Nanti kita lanjut tadi belum selesai. Bahannya belum selesai baru setengah. Oh iya. Tapi mungkin sambil break itu kita seling advice. Ini pertama yang kasih pertanyaan tadi kita kasih boleh pilih Pak Eko. Oke. 3 pertanyaan tadi. Terima kasih Pak Eko atas waktunya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Ambarawa. Pak Eko tadi menyampaikan tentang belajar dari Candi Borobudur. Iya. Jadi saya jadi ingat Eyang Bambang Eko Prasetyo juga sastrawan dan juga budayawan dari Borobudur. Pak Eko yang ingin saya tanyakan tentang kebajikan, welas asih, kemudian kebijaksanaan, serta yang satu lagi adalah keikhlasan. Mungkin bisa menyampaikan pencerahannya. Begitu Pak Eko, terima kasih. Kebajikan, welas asih. Kebajikan, welas asih, keikhlasan, bijaksanaan. Ini definisi semua ya. Mungkin praktisnya kebajikan. Ini kan sebenarnya landasannya tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri biasanya. Altruisme kebajikan ini. Selalu mikirnya bagaimana orang lain menjadi bahagia dengan tindakan yang kita lakukan. Kalau praktisnya saya pikir begini, kebajikan, hal baji ini kan kalau di Dharma sebenarnya praktis sih. Ukurannya hal baji itu kalau yang dilakukan ini nanti ujungnya tidak menimbulkan penyesalan. Ya, itu satu. Yang kedua, yang dilakukan ini akan berguna atau tidak berguna. Yang pasti harus berguna. Hal baji berguna, bisa menolong yang lain, bisa meringankan, menjadi solusi buat yang lain, itu hal yang baji. Dan yang jelas tidak akan merugikan yang lain. Batasannya cuma itu. Clear. Kalau bukan itu berarti bukan ada yang baji. Dan tidak merugikan diri sendiri. Ya. Merugikan diri sendiri ini dalam artian ketika kita setelah melakukannya kita nyesel. Kalau misalkan gara-gara kita nolong, kita berkorban, kita sampai bahkan mati sekalipun kita tidak ada penyesalan, itu bukan merugikan diri sendiri. Tapi ada tekad dari kebajikan kita yang melampaui manusia biasa. Ini sudah disebut bunuh cita, main yang terduga, batin yang terduga yang tidak lagi mematikan diri sendiri. Kebajikan. Lalu welas asih. Tadi saya sebut pertuhan, saya sudah sebut singkat. Welas asih ini seringkali rancu berbeda dengan cinta kasih. Ya. Orang sering keliru-keliru hal yang dianggap hal yang sama. Kalau cinta kasih itu praktiknya adalah mengharapkan yang lain bahagia. Enggak cuma mengharapkan, kalau bisa mengupayakan yang lain bisa bahagia. Nah, itu cinta kasih. Goodwill, niat baik. Ya. Kalau welas asih itu keberanian kita di mana ada penderitaan, kita hadir di sana menjadi solusi untuk penderitaan itu. Itu welas asih. Jadi dimanapun kita lihat ada orang kesusahan, orang yang membutuhkan, orang yang butuh didengar dan sebagainya, kita berada di situ, mendengarkan dia berjam-jam, mendengarkan penderitaannya. Ada orang minta-minta, kita hadir untuk meringankan apa yang dia butuhkan, kita berikan, kita bantu. Ini hadir di mana orang sedang kesulitan. Ini welas asih, belas kasihan. Actionnya seperti itu. Jadi sudah bisa dibedakan ya, karena sering kembali-balik rancu. Dan kalau cinta kasih ini tidak membedakan siapapun. Siapapun yang kita temui, kita harap dia bahagia. Makanya doanya Sabi Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Tapi sebenarnya kalau kita sudah masuk ke motivasi yang ketiga, utama urusan, harusnya bukan Sabi Sata, bukan semoga semua makhluk berbahagia. Kebahagiaan semua makhluk adalah tanggung jawab saya. Makin berat dong.
keberanian kita untuk hadir membuat yang lain bahagia. Itu attitude-nya lebih kesatuan. Makhluk yang terbuka. Tantangannya ya kita sendiri sebenarnya. Itu. Kemudian yang terakhir, keikhlasan sama kebijaksanaan. oh bijaksana. Kebijaksanaan ini biasa diterkait di dalam Buddhis itu prasna. Disebut prasna. Mungkin lebih tepatnya kalau saya sih lebih suka pakainya kewaskitaan. Karena itu skupnya lebih luas. Waskita ini juga ada kata awas nih. Ketajaman melihat. Nah, bijaksana ini biasanya urusannya soal pertimbangan, mengambil solusan. Kalau bijaksana secara umum ya, coba bisa cek di kamus bahasa Indonesia. Orang-orang bijak ini karena pertimbangannya yang digarisbawahi. Tapi kalau prasna, kewaskitaan itu karena kemampuan untuk tahu, memiliki ketajaman cara pandang, ketajaman melihat. Nah, ketajaman ini ada kata wasnya, awas. Di sana juga disertai wakodo. Nah, jadi pengetahuannya ini benar-benar orang yang bijak atau prasna ini, dia sudah bukan lagi orang yang hanya menimbun ilmu pengetahuan, tapi dia tahu. Tidak dulu. Hari ini kita sharing dharma, Bapak Ibu dengar, ini yang Bapak Ibu serap baru pengetahuan atau ilmu pengetahuan, wawasan dharma. Belum sampai tahu. Bila itu kawruh dan weruh, saya sendiri baru. Kalau orang bijaksana, prasna, waskita ini orang yang benar-benar weruh, tahu apa yang harus dilakukan, apa yang kejadian sebenarnya apa. Nah, itu beda. Jadi sudah berubah dari pengetahuan ke tahu, benar-benar tahu. Terus ikhlas. Ikhlas itu unsurnya termasuk smile. Kalau di dalam Buddha Dharma ini, ikhlas ini sebenarnya karena juga diikuti pemahaman, pengetahuan tentang tidak ada aku, bukan aku dan sunyi. Nah ini nanti ceritanya panjang lagi nggak ngomong sunyi. Artinya bahwa karena sebenarnya tidak perlu ada saya yang disertakan, sehingga melakukan apapun itu menjadi tidak ada batas ukurannya, semeleh apa adanya, tidak perlu ada saya yang diakui sebagai yang melakukan kebajikan. Ya. Misalkan kita mau melakukan kebajikan, itu ada 3 hal yang tidak perlu kita ikutkan dalam hal yang bermaksud apa tadi ikhlas, yaitu tidak ada saya yang memberi, tidak ada sesuatu yang diberikan, dan tidak ada yang menerima. Kalau set kita bisa seperti ini, tidak ada saya yang memberi, tidak ada sesuatu yang diberikan, dan tidak ada yang menerima, ini tidak bisa diukur. Ini pemberian yang tak terukur. Misalnya nggak ada, saya siapa yang ngasih, nggak perlu ada. Yang saya berikan jumlahnya berapa banyak, nggak perlu dihitung. Yang saya kasih siapa, identitasnya apa, nggak perlu diketahui. Yang ada hanya aktivitasnya saja, pengalaman memberi. Itu tidak terukur. Kalau seperti ini, cara kita melakukan perubahan hati, pemberian yang disebut ikhlas ini, itu nggak usah mikir pahala. Pahalanya pun nggak usah diukur. Tapi kalau kita ngomong yang memberi eko, identitasnya ini, yang dikasih cuma 1 juta sedikit. Dari hitung-hitungannya tahu semua bisa dihitung. Nanti pahalanya itu masih gitu. Yang dikasih orang yang nggak butuh sekali, ya butuh banyak juga pahalanya. Akhirnya menjadi tuntunan, ukuran kan itu. Tapi begitu kita tidak ada saya yang memberi, tidak ada yang diberikan, tidak ada yang menerima, tidak bisa dilacak, tidak terukur. Infinite. Itu konsepnya seperti itu sih. Oke, ini.